Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pira Febriani Agustin dari kelas 3A, mahasiswi program studi pendidikan matematika IPI Garut. Kali ini saya akan membahas mengenai cara menggambar grafik fungsi trigonometri di aplikasi GeoGebra. Langkah yang pertama ialah kita buka aplikasi GeoGebra dengan cara double klik pada icon GeoGebra. Kita perbesar tampilannya. Selanjutnya, ubahlah titik koordinat sumbu X menjadi bentuk derajat dengan cara klik kanan di sembarang tempat. Lalu kita pilih graphics di bagian bawah. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, isi pada tab basic di bagian dimension. X-min menjadi negatif 100. Kita ganti. X-max juga kita ganti menjadi 280. Lalu Y-min menjadi negatif 5 dan Y max menjadi 5. Lalu pada tab X axis kita klik bagian distance, kita ketik 30. Lalu pada bagian unit, kita pilih derajat. Dan pada label, kita pilih X. Selanjutnya pada tab Y axis, kita klik bagian distance, kita pilih 1. Lalu pada bagian label, isi dengan Y. Lalu kita tutup. Hasilnya berupa sumbu kartesius dengan jarak sudut sebesar 30 derajat. Nah, selanjutnya pada input di bagian bawah kita ketik rumus yang akan digambar, yaitu Y sama dengan 2 sin X derajat. Untuk mencari derajat, kita dapat memilihnya di sebelah kanan bagian bawah. Kita cari derajat, lalu kita pilih. Ditambah 30 derajat. Lalu kita enter. Maka akan muncul tampilan grafik seperti berikut. Nah, dikarenakan dalam soal terdapat X, di mana X-nya itu kurang dari 360 derajat dan lebih dari negatif 30 derajat, kita pilih move. Lalu kita dapat memperbesarnya dengan cara pilih zoom in. Lalu kita perbesar. Lalu kita dapat menggeserkannya dengan cara klik move. Kita geserkan. Maka akan terlihat titik negatif 30 dan titik 360 derajat. Seperti inilah gambarnya. Lalu kita buat titik perpotongan antara parabola dengan sumbu X dan parabola dengan sumbu Y dengan cara
Untuk membuat titik antara parabola dan sumbu X, kita dapat mengklik poin, lalu kita pilih roots di bagian bawah. Kita klik, lalu kita arahkan pada parabolanya. Maka akan muncul perpotongan seperti ini. Kemudian untuk perpotongan dengan sumbu Y, kita dapat memilih poin, lalu kita pilih intersect. Kita klikkan parabola dan sumbu Y, maka akan muncul titik D. Selanjutnya untuk mencari titik puncak, kita dapat memilih di bagian poin, titik puncak, kita dapat memilih di bagian poin, lalu kita pilih ekstremum. Lalu kita klik pada parabolanya. Seperti ini. Maka akan muncul titik puncak dari grafik tersebut. Kemudian untuk memberi nama pada parabola tersebut bisa dengan cara mendrag bersamaan fungsinya, lalu pada tampilan aljabar kita klik terlebih dahulu move. Lalu pada persamaan fungsinya yang ada pada tampilan aljabar, kita dapat menggesernya di tempat yang diinginkan. Seperti ini, agar terlihat jelas. Lalu untuk menamai titik-titik perpotongan A, B, C, D, E, F, kita dapat mengklik kanan, lalu pilih di bagian bawah setting, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pada bagian basic, kita pilih name and value, lalu akan muncul nama pada titik tersebut. Lakukan hal yang sama juga pada titik-titik lainnya agar muncul nama dari titik tersebut. Kita pilih name and value, lakukan hal yang sama pada titik C, lalu kita pilih name and value. Kita klik kanan, pilih setting, lalu pilih name and value. Karena titik selanjutnya tidak terlihat, maka kita dapat menutup terlebih dahulu tabnya. Kita klik kanan, kalau kita pilih name and value, kita tutup, lalu klik kanan, pilih name and value, lalu kita tutup. Lalu kemudian aturlah nama dan nilai pada garis maupun titik tersebut sesuai dengan yang diinginkan dengan cara klik terlebih dahulu move, kemudian dengan cara mendrag atau geser nama atau nilai yang diinginkan. Seperti ini. Kita geser-geser agar terlihat jelas. Seperti inilah. Nah, seperti inilah tampilan dari grafik fungsi Y sama dengan 2X sin X derajat ditambah 30 derajat dengan X dibatasi oleh negatif 30 derajat dan 360 derajat.
Selanjutnya teman-teman, untuk menyimpan gambar tersebut atau file ini, kita dapat mengklik file di bagian sebelah kiri atas, lalu kita pilih save, dan jangan lupa diberi nama pada file ini. Nah, seperti ini contohnya. Lalu kita klik simpan atau save. Maka dengan otomatis file ini akan tersimpan di desktop kalian. Nah, sekian tutorial cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.